Yehezkiel pasal 12 ayat 1 sampai 28. Yehezkiel melambangkan pembuangan Israel. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Maka engkau, anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seorang buangan, dan berjalanlah seperti seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Pergilah dari tempatmu sekarang ke tempat yang lain, seperti seorang buangan di hadapan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di hadapan mata mereka, seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di hadapan mata mereka, perbuatlah sebuah lubang di tembok dan keluarlah dari situ. Di hadapan mata mereka, taruhlah barang-barangmu ke atas bahumu, dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu, sehingga engkau tidak melihat tanah, sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti barang-barang seorang buangan, dan pada malam hari aku membuat dengan tanganku sebuah lubang di tembok. Pada malam gelap aku keluar, dan di hadapan mata mereka aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. Pada hari besoknya datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, bukankah ditanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, ucapan ilahi ini mengenai Raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah, aku menjadi lambang bagimu. Seperti yang kulakukan ini, begitulah akan berlaku kepada mereka. Sebagai orang buangan, mereka akan pergi ke pembuangan. Dan raja yang di tengah-tengah mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok supaya ada baginya jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak akan melihat tanah itu." Shalom saudara, hari ini banyak orang Kristen yang baperan, namun tidak peka terhadap teguran Tuhan. Baperan, dikit-dikit dibawa ke perasaan. Ada orang biasanya banyak bicara, namun sekarang lebih diam. Kita udah langsung merasa nih, ada masalah apa ya dengan dia? Atau kira-kira salah apa ya gua? Padahal kita nggak pernah tanya tuh, kenapa dia jadi lebih diam. Bisa jadi karena lagi tidak ingin bicara, atau mungkin juga lagi sakit giginya. Tapi kita udah langsung nih dibawa ke perasaan dengan tafsiran-tafsiran yang kita anggap kebenaran. Sebaliknya saudara, ketika firman Allah dengan jelas menegur dan mengingatkan kita justru seperti umat yang dikatakan dalam Yehezkiel 12 ayat yang kedua, yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Saudara, umat zaman itu sebenarnya dapat melihat dan mendengar. Namun mereka menyangkali apa yang mereka lihat dan dengar. Sebagai contoh nih, mereka tahu bahwa raja yang sah adalah Yoyakin, yang saat itu ikut dalam pembuangan. Sementara itu yang ada di Yehuda, Zedekia bukanlah raja yang sah. Namun saudara, mereka tetap berkeyakinan bahwa dengan tetap adanya seorang raja di Yehuda, berarti kemurahan Allah ada di antara mereka,
bahkan kemarahan Allah telah reda dan kini berpihak kepada mereka. Karena itulah mereka disebut sebagai umat yang memberontak, mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, karena apa yang diperintahkan Allah tidak dikerjakan, apa yang disuruh Allah tidak dilakukan. Nah, saudara, bagian ini memperlihatkan kepada kita sekali lagi bagaimana kebebalan hati dari umat Allah dan bagaimana inisiatif Allah yang tidak pernah berhenti untuk mengingatkan, mencintai, dan mengasihi umatnya. Allah ingin memperingatkan penghukuman kepada umatnya sembari mengajak mereka untuk kembali bertobat dan mendekat kepada Allah. Peringatan itu sebenarnya bukan untuk menjatuhkan umat, tetapi peringatan itu adalah untuk membawa mereka kembali bertobat. Namun siapa sangka, saudara, teguran Tuhan justru dipandang sebagai guyonan. Umat Allah justru merespon teguran Tuhan bukan dengan pertobatan, namun sindiran dan berkata, "Masakan hari-hari berlalu, tapi nubuatan tak kunjung terjadi." Ayat 22 dan 27. Oh, sepertinya nubuatan itu bukan terjadi sekarang, melainkan jauh di kemudian hari. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dikasih peringatan, dikasih teguran, tapi justru dipandang sebagai guyonan. Bahkan mereka menyindir teguran itu dengan berkata apa? Nubuatan itu terjadi bukan untuk hari ini, melainkan untuk nanti jauh di kemudian hari. Saudara, pemikiran apatis tersebut atau pemikiran menolak teguran Allah tersebut dikecam oleh Allah. Allah menegaskan bahwa setiap firman yang keluar dari mulutnya adalah ya dan amin. Dia adalah Allah yang pasti akan menepati apa yang telah difirmankannya. Saudara, sikap umat zaman itu terhadap teguran Allah bisa jadi merupakan gambaran sikap kita pada hari ini. Apakah firman Allah itu kita anggap teguran yang direspon dengan pertobatan, ataukah justru guyonan yang kita jadikan bahan candaan? Atau justru kita selalu mengabaikan setiap tegurannya dan berlindung di balik slogan, "Bukankah Allah itu penuh pengampunan?" Saudaraku, kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk memiliki kepekaan terhadap teguran Tuhan. Teguran Tuhan bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tetapi masuk telinga kanan, kiri, dan disimpan di hati. Sehingga saudara, untuk urusan manusia kita tidak gampang baperan, namun untuk teguran Tuhan kita mudah memiliki kepekaan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur Tuhan karena hari ini firman-Mu kembali menyapa dan mengingatkan kami. Ampunilah kami ya Bapa, jikalau kami tidak memiliki kepekaan terhadap teguran Tuhan. Bahkan tak jarang kami menganggap teguran Tuhan itu sebagai guyonan yang kami jadikan sebagai bahan candaan. Tetapi hari ini Tuhan, firman-Mu kiranya mengingatkan kami, berilah hati kami yang peka terhadap teguran Tuhan, sehingga ketika kami mendapatkan teguran Tuhan melalui firman, kami merespon dengan pertobatan, kami merespon dengan penyesalan. Hamba-Mu berdoa Tuhan secara khusus untuk acara Jalan Sehat Usia Bahagia bersama dengan seluruh jemaat pada hari Kamis nanti. Kiranya Tuhan menolong supaya acara ini boleh mendekatkan satu dengan yang lain. Yang usia bahagia boleh berkumpul dengan usia bahagia, yang muda bisa berkumpul dengan orang-orang muda. Satukan kami Tuhan
oleh karena kami memiliki iman yang sama, memiliki Tuhan yang sama, memiliki ajaran yang sama. Demikian juga pada saat sore harinya Tuhan akan ada ibadah kenaikan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan tolong dan menggerakkan seluruh jemaat untuk ikut di dalam ibadah kenaikan ini. Karena ketika kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, maka kami akan menerima peristiwa kelahiran, peristiwa kehidupan, peristiwa kematian, peristiwa kebangkitan, dan juga peristiwa kenaikan Tuhan. Biarlah kami makin hari makin mencintai Tuhan. Untuk urusan manusia, kami tidak gampang baperan, namun untuk teguran Tuhan, kami mudah memiliki kepekaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.